pagi. Hibring News kembali hadir dengan sederet informasi hangat, faktual, dan menginspirasi. Bersama saya Lydia Tiara Awing dan rekan saya Rasya Betanita Manula. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau virus corona telah memasuki negara-negara besar di dunia. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Senin 2 Maret 2020 mengumumkan bahwa COVID-19 atau virus corona telah menyebar di beberapa daerah di Indonesia, terutama di DKI Jakarta. Adapun demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan konferensi pers di kediamannya pada hari Sabtu 14 Maret 2020. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini kita akan membahas virus corona atau yang sering disapa media itu COVID-19. Akhir-akhir ini banyak sekali berita atau kabar yang beredar, terutama di media, memberitakan bahwa Indonesia saat ini banyak sekali yang terjangkit wabah virus corona ini. Alangkah baiknya kita sebagai masyarakat Indonesia menonaktifkan aktivitas, terutama pekerjaan, karena pada dasarnya virus corona ini bisa tertular melalui kontak fisik dengan manusia antar manusia atau benda dengan benda. Sebenarnya saya paham betul kenapa virus corona ini sangat mengancam kemanusiaan, karena kalau kita melihat dengan keadaan sekarang, terutama wabah yang tersebar pertama kali itu ada di China, kemudian tersebar ke Korea, Jepang, hingga Italia sampai dengan Amerika. Sebenarnya Presiden Pak Joko Widodo sudah menghimbau bahwa kita sebaiknya melakukan aktivitas belajar di rumah, kerja di rumah, serta apapun yang berkaitan dengan kontak fisik itu dihindari seminimal mungkin untuk mencegah virus corona atau COVID-19. Adapun surat-surat edaran yang diberikan kepada masyarakat Indonesia itu berupa himbauan. Surat nomor 2 tahun 2020 itu tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud, dan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Adapun surat edaran yang terakhir nomor 36902-A-HK-2020 tentang pembelajaran daring selama masa tanggap darurat bencana COVID-19. Mulai 16 Maret 2020 kami memberlakukan bekerja semuanya itu beraktivitas di dalam rumah atau working from home. Bagi aparatur sipil negara di lingkungan kantor pusat, kami mewajibkan kepada semuanya atau secara keseluruhan itu sebaiknya seluruh aktivitas dilakukan di rumah, dalam artian bahwa di sini kita mencegah seminimal mungkin penyebaran virus corona tersebut atau yang sering disebut COVID-19. Ya, menindaklanjuti arahan dari Presiden, kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan pemberitahuan dan peringatan kepada seluruh satuan pendidikan seperti pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan dari SD sampai menengah atas untuk memberhentikan kuliah atau pembelajaran tatap muka dan digantikan dengan kuliah atau pembelajaran daring. Sementara itu, aktivitas selama di sekolah dan pendidikan perguruan tinggi sementara harus diberhentikan, dan seluruh aktivitas dari dosen sampai mahasiswa harus dilakukan dengan jaringan online yang menggunakan teknologi yang tersedia. Kami sebenarnya mendukung penuh keputusan para pimpinan perguruan tinggi bagaimana yang wilayah-wilayah yang terkena virus corona ini untuk mendorong kegiatan perkuliahan itu secara daring. Karena kalau kita melihat seluruh universitas yang ada di Indonesia, terutama yang terkena virus-virus corona ini yang sangat kita hindari. Apabila kita tidak melakukan
perkuliahan secara daring atau online ini, yang ditakutkan virus corona ini semakin menyebar sehingga kita kewalahan untuk mencegah atau mengobatinya, karena bisa terbilang untuk saat ini pengobatan itu masih kita upayakan untuk dilakukan secepat mungkin. Keselamatan dan kesehatan mahasiswa, terutama juga warga, inilah yang kita harus menjamin. Bagaimana kita selaku pemerintahan yang bertanggung jawab atas keselamatan serta kesehatan masyarakat kita. Sampai saat ini terdapat 65% perguruan tinggi yang menetapkan kebijakan perkuliahan dari rumah. Menyikapi persebaran COVID-19 ini yang telah menjadi wabah di negara kita. Daftar ini akan terus diperbarui dalam laporan dari PTN atau LLDikti. Oleh karenanya, mahasiswa maupun dosen dan tenaga pendidikan lainnya harus menjaga diri untuk tidak berpergian keluar rumah. Ya, kemudian dalam hal ini pemerintah kabupaten, provinsi, dan kota menyatakan keadaan darurat atau meliburkan kegiatan pendidikan di sekolah madrasah di wilayahnya, serta menunda pelaksanaan ujian nasional UN di daerah terdampak wabah coronavirus atau COVID-19. Kemudian yang pertama, jika dalam pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota tidak menyatakan keadaan darurat, maka ujian nasional akan dilaksanakan sesuai jadwal, pos, dan protokol UN yang telah ditetapkan oleh BSNP. Dari semua peraturan yang telah diperintahkan agar dapat dipatuhi demi melandaikan kurva penyebaran virus corona agar jangan sampai terus meledak dengan kasus korban positif setiap harinya yang semakin banyak. Kita saling bekerja sama, saling membantu dalam mencegah kasus ini dan jangan apatis. Kemudian bagi teman-teman awak media yang akan bertanya, kami persilakan. Saya Bella dari Kompas. Terkait dengan proses pembelajaran daring ini, apakah pihak Kemendikbud sendiri telah menyediakan fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran tersebut? Terima kasih. Sebelumnya sesuai dengan arahan Presiden kita, Pak Joko Widodo itu sudah mengarahkan atau memberi surat edaran bahwa kita itu melakukan sistem pembelajaran secara daring. Pemerintah juga bekerja sama dengan mitra swasta terkait dengan pembelajaran daring, itu bekerja sama dengan Ruang Guru, Kuiper, dan lain sebagainya. Bahkan Ruang Guru sendiri bekerja sama dengan Telkomsel serta Indosat meningkatkan atau memberikan 30 giga akses ke Ruang Guru atau Kuiper dengan catatan bahwa seluruh pendidikan atau siswa dan mahasiswa itu mampu mengakses secara gratis sistem dari pembelajaran daring tersebut. Ya Pak, saya Adin dari Net TV. Saya ingin menanyakan tentang langkah apa yang Bapak ambil untuk pencegahan penyebaran virus corona ini. Terima kasih. Iya, saya sudah menginstruksikan keseluruhan unit kesehatan masyarakat serta unit kesehatan sekolah, yang dalam artiannya di sini kita berupaya untuk mencegah wabah virus corona ini, terutama yang emang pada dasarnya di wilayah tersebut itu menjadi epicentrum virus corona ini. Yang kami takutkan di sini adalah bahwa virus corona ini dianggap remeh oleh perguruan tinggi, oleh sekolah-sekolah dasar, menengah pertama serta menengah atas. Di sini yang kami sangat takutkan bahwa masyarakat menganggap enteng sebuah virus corona ini. Bagaimana penyebarannya ini sangat luas begitu, sangat luas, sangat cepat, dan apalagi kita melakukan kontak fisik. Yang kami lakukan dalam tingkat pendidikan itu sudah beberapa kali kami melakukan surat himbauan kepada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah, serta pimpinan pendidikan di wilayah kabupaten kota tersebut. Saya wartawan dari Tribun Jakarta. Terkait adanya perintah pembelajaran melalui daring, beberapa perguruan tinggi dengan beberapa jurusan tertentu masih mengharuskan mahasiswanya untuk melakukan pertemuan dengan tatap muka. Karena daring dianggap masih kurang efektif, apa hal ini perlu ditegaskan dan dengan cara apa? Terima kasih. Guru dan dosen yang terdampak di wilayah COVID-19, saya himbaukan agar
kegiatan ngajar mengajar ini segera ditiadakan karena kita langsung bersentuhan dengan kontak fisik yang terjadi di antara selama kegiatan mengajar mengajar. Ya, sebenarnya sebuah kejadian ini sebenarnya tidak mudah. Bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia tetap berusaha mencoba, tujuan utamanya adalah kita memastikan bagaimana hak kita untuk memperoleh pendidikan, memperoleh sistem pembelajaran yang selalu berjalan dalam situasi apapun. Di sini Presiden kita Pak Joko Widodo sudah mengatakan bahwa kita belajar dari rumah, beribadah di rumah, serta belajar dari rumah atau bekerja. Kita tidak perlu menggunakan alat-alat yang canggih, tetapi di sini kita juga melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan dengan hal-hal yang sederhana. Yang paling penting adalah komunikasi itu harus tetap terjaga. Ya, kemudian silahkan pertanyaan terakhir. Ya, baik, terima kasih. Terakhir, ini saya dari wartawan dari TV One. Dari Bapak, apakah ada tips dan pencegahan bagaimana sih agar masyarakat ini tidak tertular dari virus corona? Terima kasih. Ya, sebenarnya untuk antisipasi itu ada beberapa hal dan ada beberapa metode yang harus dilakukan, serta kita memahami bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan virus corona atau COVID-19 ini. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita menjaga sistem imunitas diri kita atau kekebalan tubuh kita terhadap suatu penyakit-penyakit, terutama virus corona ini. Adapun dari penjaga sistem imunitas, kita sebaiknya juga mengkonsumsi vitamin C untuk menjaga kekebalan tubuh kita dari virus corona tersebut. Adapun ada beberapa tahap dan ada beberapa metode yang kita sampaikan, yaitu dengan melakukan social distancing, yang dimana di sini kita menghindari tempat-tempat kerumunan yang melebihi 50 orang. Karena pada dasarnya virus corona seperti saya sampaikan tadi, dia menyebar karena melalui kontak fisik dan lain sebagainya. Adapun kita alangkah lebih baiknya kita melakukan pencegahan, yaitu dengan mencuci tangan 3 kali sehari, menjaga aktivitas-aktivitas kita tetap di rumah, jangan terlalu keluar dan menghindari hal-hal dari keramaian. Ayo kita tingkatkan bagaimana untuk hidup sehat, meningkatkan pola hidup sehat, menjaga imunitas diri, serta tetap jangan panik karena kita bersama-sama melawan virus corona ini. Ya, terima kasih. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini, bagi Anda yang masih melakukan aktivitas di luar rumah, tetap waspada dan selalu menjaga kebersihan. Saya Lydia Tiatrawing. Saya Rosya Betanita Manulang. Selamat pagi, selamat beristirahat, stay di rumah aja, dan sampai jumpa.